Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam, dari laut yang luas, hutan yang rimbun, hingga tanah yang menyimpan pasir dan mineral berharga. Namun, di balik kekayaan itu, seringkali muncul konflik antara keuntungan ekonomi dan keselamatan lingkungan. Di sebuah desa kecil di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, konflik itu berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Tragedi yang merenggut nyawa seorang warga biasa, namun mengubah cara pandang bangsa terhadap keberanian, keadilan, dan perlindungan terhadap aktivis lingkungan. Namanya Salim Kancil. Ia bukan tokoh terkenal, ia bukan pejabat negara, ia bukan pengusaha besar. Ia hanyalah seorang warga desa yang peduli terhadap tanah tempat ia tinggal. Namun, keberaniannya membuat namanya dikenang hingga hari ini. Pada tahun 2015, Salim Kancil menjadi korban pembunuhan brutal akibat penolakannya terhadap penambangan pasir ilegal. Peristiwa ini mengguncang Indonesia dan membuka mata publik tentang bahaya tambang ilegal dan lemahnya perlindungan bagi warga yang bersuara. Dokumenter ini akan mengulas secara lengkap siapa Salim Kancil, apa yang ia perjuangkan, bagaimana konflik ini berkembang, bagaimana tragedi itu terjadi, dan apa pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kisahnya. Salim Kancil lahir dan besar di desa Selok Awar-Awar, Lumajang. Ia hidup sederhana seperti kebanyakan warga desa. Hari-harinya diisi dengan bekerja, bersosialisasi dengan tetangga, dan menjaga keluarganya. Bagi warga sekitar, Salim dikenal sebagai sosok ramah, peduli, dan tidak suka konflik. Namun di balik sikap sederhana itu, ia memiliki kepedulian besar terhadap lingkungan. Ia menyadari bahwa alam adalah sumber kehidupan. Tanah memberi pangan, air memberi kehidupan. Lingkungan yang rusak berarti masa depan yang terancam. Saat aktivitas tambang pasir mulai marak di daerahnya, Salim mulai melihat perubahan besar. Debu meningkat, halan rusak, sungai menjadi keruh, lahan pertanian terancam. Ia tidak tinggal diam. Salim mulai menyuarakan kekhawatiran. Ia berdiskusi dengan warga. Ia mengingatkan tentang bahaya jangka panjang. Ia melaporkan dugaan tambang ilegal kepada pihak berwenang. Baginya, ini bukan soal melawan siapapun. Ini soal melindungi tanah kelahiran. Penambangan pasir menjadi aktivitas ekonomi yang menggiurkan. Pasir digunakan untuk pembangunan, infrastruktur, dan industri. Namun di Selok Awar-Awar, banyak aktivitas tambang dilakukan tanpa izin resmi. Tambang ilegal menyebabkan banyak dampak negatif seperti kerusakan jalan desa akibat kendaraan berat, debu tebal yang mengganggu kesehatan warga, penurunan kualitas air sungai, potensi longsor, dan banjir. Bagi sebagian orang, tambang adalah sumber keuntungan. Namun bagi Salim dan warga lainnya, tambang ilegal adalah ancaman. Ia mulai menyuarakan protes. Ia meminta pemerintah desa dan aparat untuk bertindak. Namun tidak semua pihak mendukung. Sebagian warga justru melihat tambang sebagai sumber penghasilan. Konflik pun mulai tumbuh. Ketika seseorang berani melawan kepentingan besar, tekanan sering kali muncul. Salim Kancil mulai menghadapi intimidasi. Ia mendapat tekanan sosial. Ia dianggap menghambat keuntungan sebagian pihak. Namun, Salim tidak gentar. Ia percaya bahwa diam berarti membiarkan kerusakan terus terjadi. Ia percaya bahwa melindungi lingkungan adalah tanggung jawab moral. Tekanan semakin kuat. Hubungan antar warga mulai memanas. Suasana desa berubah tegang. Namun Salim tetap berdiri pada prinsipnya. Pada tanggal 26 September 2015, konflik mencapai titik paling kelam. Salim Kancil diculik oleh sekelompok orang. Ia dibawa ke Balai Desa Selok Awar-Awar. Di sana, ia mengalami penganiayaan brutal hingga meninggal dunia. Peristiwa ini dilakukan secara terorganisir dan melibatkan pihak yang memiliki pengaruh di desa. Tragedi ini mengejutkan keluarga, warga, dan seluruh Indonesia. Berita kematian Salim Kancil menyebar luas. Media nasional memberitakan kasus ini secara intensif. Aktivis HAM menuntut keadilan. Organisasi lingkungan mengecam kekerasan tersebut. Publik marah. Publik berduka, publik menuntut perubahan. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Para pelaku ditangkap dan diadili. Kepala desa saat itu terbukti terlibat. Pengadilan menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku utama. Kasus ini menjadi simbol bahwa hukum dapat menjerat mereka yang menyalahgunakan kekuasaan.
Kematian Salim Kancil tidak sia-sia. Kasus ini membuka mata bangsa tentang bahaya tambang ilegal. Ia menjadi simbol keberanian rakyat kecil melawan ketidakadilan. Namanya dikenang sebagai suara yang tidak sempat dibungkam. Kisah Salim Kancil mengajarkan bahwa satu suara bisa berdampak besar, bahwa keberanian memiliki harga, dan bahwa keadilan harus terus diperjuangkan. Salim Kancil mungkin telah pergi, namun semangatnya akan terus hidup. Jika Anda menghargai dokumenter berbasis fakta, like, comment, dan subscribe, agar kisah penting seperti ini terus kami bagikan. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.